Hi Sami. Halo Mas Erwin. Thank you for coming Sami. Thank you for having me. My pleasure. Sam, saya tuh nggak pernah tahu ada terminologi tentang human design. Dan saya penasaran banget. Yeah. Makanya mengundang kamu untuk bercerita karena you are into it. Selain ya yoga, meditasi, and so on ya, mindfulness, practitioner. So what is human design? Human design changed my life. Itu mulai di situ dulu. Langsung ke outputnya. langsung why it was so important for me dan passionate gitu ya. Human design ini cara buat kita ngenalin diri sendiri. Intinya itu. Caranya kita pakai tempat tanggal waktu lahir, terus dia memunculkan sebuah gambar lah intinya setelah dimasukin ke software. Nah dari gambar ini kita tuh bisa mengenali potensi kita apa, terus what our weaknesses are. Jadi kita dari pola itu tuh bisa hidup lebih efisien ya menurut aku. Jadi aku merasa kayak when I knew my human design, hal-hal yang bikin aku stres atau hal-hal yang bikin aku stuck, burnout, frustrated tuh jadi ada solusinya. Tapi human design ini tuh nggak bilang kita harus percaya langsung. It's an experimentation tool sebetulnya gitu. Jadi human design combines several modalities. Jadi ada yang Western, ada yang more Eastern philosophies. Jadi Eastern philosophiesnya contohnya ada Western astrology, ada like this Vedic astrology. Vedic kan itu mulai lebih dari India gitu ya. Yeah. Ini Western. Oh sorry, Western. Ya, terus ada Kabbalah, which is the tree of life. Terus ada juga the chakra system yang mungkin di meditasi yoga dipakai. Dan ada I Ching, ini the Chinese Book of Changes. You heard of it? Iya, kayak ini kan, yin and yang, terus kayak pace and stuff, right? Mirip tapi kayaknya berbeda sedikit gitu. Okay. Pace is another metaphysic modality, tapi yang ini lebih kayak ada misalkan pakai 2 koin, terus dilihat garis-garisnya. Ini teknis banget ya. Cuman what I find human design itu jadi menggabungkan elemen-elemen ini sehingga we find our true self. Dan dihitungnya itu waktu lahir dan 3 bulan sebelum lahir Mas Erwin. Ya, jadi kita bisa ngelihat our subconscious self. Mungkin kita dari leluhur, generational lessons, itu juga bisa muncul dari situ. So I find it's like a blueprint sebetulnya. Kayak peta, it's like a mirror buat kita ngenalin diri sendiri dan orang lain, which helps with kayak relationship problems gitu. It's very cool. Kamu kan belajar neuroeconomy. Iya. Apa korelasinya dan membawa kamu untuk mendalami tentang this human design? Panjang ya, jadi cerita hidup ya kayaknya. Yeah, please. Iya, tapi kalau neuroeconomy itu it happened through a meditation, Mas Erwin. So I didn't know it even existed gitu. Jadi panjang cerita aku S1 ekonomi, manajemen di UGM. Aku double degree di Belanda, terus aku mulai kerja kantoran, consulting. Di kerja kantoran itu aku merasa mungkin gak cocok gitu ya. Mungkin akunya stres, belum bisa ngenalin diri, managing my mental and emotional wellness pada saat itu. Gak bisa cope up juga mungkin dengan pressure yang banyak. Fast pace, dan akhirnya aku take yoga gitu, dan akhirnya training yoga di Ubud gitu. Biasalah. Tahu tempatnya di mana? Iya pasti tempatnya semua orang tahu mungkin gitu kan. Nah, one day aku meditasi aja. Aku meditasi sebelum kelas, and I saw myself as a grandma, Mas Erwin, as a grandma di Belanda. Kayak it was very specific. I recognize my face. Terus aku kayak udah beruban, udah rambutnya pendek, terus lagi duduk di kayak deket kanal, samping kanal gitu. I was like, maybe I'm supposed to go there. Tapi kan aku waktu itu posisinya masih kerja. Gitu. Jadi aku Google how to live in the Netherlands tahun 2019 lah. Muncul yang pertama kali adalah si neuroeconomics program itu di Google. Wow. Jadi mungkin it's an SEO thing ya, karena aku kan belajarnya ekonomi, I'm interested in like psychology, mental health gitu. Jadi neuroeconomy itu interdisciplinary study. Jadi yang datang ada yang neuroscience students, ada yang economic students kayak aku, ada juga yang psychology. Jadi ini lebih kayak behavior economics. So basically we learn kalau orang mengambil keputusan, maybe economic decisions, itu tuh kita nggak rasional, nggak kayak yang orang zaman dulu, atau nggak zaman dulu sih, cuman kita belajar di sekolah hitung-hitungan gitu. Tapi
we have emotions, kayak we have biases, there are social constructs yang mempengaruhi kita mengambil keputusan. Jadi intinya karena aku pengen sebenarnya hidup di Belanda pada waktu itu, muncullah si neuroekonomi. And I had intention for myself, oke, aku belajar ini nanti aplikasinya apa. I was already into meditation. Jadi akhirnya aku bikinlah riset tentang meditation for my thesis gitu. Jadi disambungin. Kan itu dekat sekali juga ya antara neuroscience and meditation, right? Yeah. It is. Karena kalau kita bermeditasi, kita kan juga melatih cara kerja otak kita, gitu. Maybe more focus, mungkin emosinya jadi lebih tenang, gak terlalu intens. Basically my whole thesis was about emotion regulation. Dengan meditasi 10 menit, you change your emotions. Jadi ngambil keputusan finansial jadi lebih bagus lah gitu. Atau jadi lebih efektif intinya. Nah akhirnya mulai masuk ke human design itu nggak sengaja karena pas S2 itu kan pandemi Mas Erwin. I had to go back. Terus aku kayak I don't know what to do. Aku nggak mau balik ke consulting per se. Aku mulai ngajar yoga. It didn't make me very happy. Terus it came across gitu. Dulu zamannya, aku lupa apa namanya. Ada aplikasi Mas Erwin, ingat nggak yang kita ngobrol terus nggak direkam, terus sempat booming, terus hilang. Iya, yang rame-rame itu Clubhouse. Iya, Clubhouse. Betul. Yeah. Happening sebentar di sini, and then it disappeared. It disappeared. Everyone was communicating, selalu jadi pengen beli iPhone segala macam. It was a hype. Ya udah, aku akhirnya nggak sengaja mendengar human design di salah satu pembicaraan Clubhouse. I look for it. And then I found this could help me and my clients. Karena pada saat itu aku udah mulai sharing tentang meditasi. Karena aku bukan latar belakang psikologi, bukan psikiater, bukan psikolog klinis gitu ya. I don't know how to respond to them kalau mereka udah mulai curhat ke hal-hal yang berbau kecemasan, depresi. I've been diagnosed myself in the past, tapi on how to approach them gitu ya. Itu aku belum tahu tuh ilmunya. So I learned human design dan ternyata helpful buat aku. Kayak, I know apa sih yang bikin aku cemas. When I share it to my client, apa yang bikin mereka triggered emotionally. Ternyata ada solusinya, ada jawabannya. So it became one of the modalities yang jadi pegangan gitu. So neuroeconomics digabungin lagi sama human design, I think it really helps me to see it from a more scientific lens. Jadi menjembatani aku punya background scientific, and I have huge interest in spirituality and self-improvement, self-development, terus digabungin dari situ. So it gives, I think, also a more foundational understanding about the human being gitu. Dari orang yang gak bisa S2 psikologi, karena S1-nya ekonomi. Kurang lebih kayak gitu ceritanya, Mas. Waktu kamu meditasi 10 minutes, and you see yourself back then, and further, kamu adalah oma-oma di Belanda, terus kamu akhirnya ke sana, terus apa yang rasa penasaran itu terjawab? I think so. You see yourself while you're doing this meditation. Rasanya tuh kayak longing kali ya bahasanya. There was a deep understanding and longing yang kayak maybe I meant to be there, meant to see it. Mungkin pernah liburan gitu ya ke sana, tapi ya mungkin sekarang juga nggak tahu apakah masa depannya jadi oma-oma di sana gitu, nggak tahu. But there was like this strong feeling yang aku kayak lagi ngeliat Mas Erwin di depan mata aku sekarang. Kayak it was that clear. Rasanya bukan kayak mimpi, bukan yang kayak gambar seliwang lewat gitu. So that was an interesting experience juga. Dan kamu begitu fluent, begitu well structured to telling your story to me. Itu juga karena bantuan dari meditation ya? Meditation dan pernah les di Talking. Oh ya. I think meditation helps for the nervousness gitu ya, misalkan. To ground myself and feel my body while I'm talking to you, while you're looking at me gitu kan. While we're talking, mouths are moving and sharing. Tapi dulu juga aku cerita sama Mas Erwin tadi sebelum ini, ternyata aku dulu SMA atau kuliah awal les di Talking. I was surprised. Public speaking. Thank you. Yeah. So I was very surprised to be here also to have a conversation with you. Tapi ya meditation 10 menit di pagi hari, kalau lagi capek di antara meeting,
sebelum tidur. I think it's a game changer. Dan 10 menit itu juga sama kayak waktu kita doom scrolling juga gak sih di handphone? Gitu. So I feel this amount of information buat meditasi waktu itu belum banyak. Dan meditasi Indonesia waktu itu belum banyak. Terus kebetulan aku bikin podcast namanya Meditate with Samara. Awalnya dari si audio meditasi S2 aku gitu, karena kita pakai buat eksperimen kan. And then I thought, respon orang-orang kayaknya enak nih buat istirahat, buat tidur. And that was in the onset of the pandemic. Jadi ternyata banyak yang butuh juga. Betul. So it became a whole thing. Dan akhirnya sekarang bisa sharing through human design ya, awalnya karena ada audience dari meditasi itu. So from self-practice, learning, training, sharing, seeing a community built around it, ya itu juga jadi nyambung-nyambung dari meditasi kan. Orang suka pengen kenalin diri sendiri dengan human design, juga suka dengan yoga, dengan journaling and all of that. It's kind of the same tools, similar tools gitu, for the same purpose, yeah.